Sahabat Rasulullah, Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya dihukum karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Mereka diasingkan oleh orang-orang termasuk istri mereka. Saat panggilan jihad dikumandangkan, hampir semua kaum muslimin bersiap-siap untuk berangkat, kecuali beberapa orang yang memiliki alasan tertentu dan alasan yang dibuat-buat. Sayangnya, pada perang Tabuk ini, Ka'ab bin Malik ketinggalan rombongan sebab keterlambatannya dalam menyiapkan perbekalan. Dia selalu menunda-nunda, hingga akhirnya Rasulullah dan sahabat lainnya telah bergegas menuju medan perang. Ka'ab gelisah karena tahu meninggalkan perang tanpa alasan yang kuat adalah dosa besar. Pada akhirnya Rasulullah menyadari ketidakhadiran Ka'ab dan bertanya kepada para sahabat, "Di mana Ka'ab bin Malik?" Seorang dari Bani Salimah berkata, Jangan-jangan Ka'ab ini mementingkan dirinya sendiri. mendengar itu Mu'adz bin Jabal berkata, Perkataanmu itu tidak baik sekali. Kita kenal Ka'ab adalah orang yang baik. Singkat cerita kembalilah Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah. Sampainya di Madinah Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan datang memberikan alasan-alasan mereka. Orang munafik yang tidak ingin berperang memberikan alasan yang dibuat-buat. Namun Rasulullah tetap menerima alasan mereka. Urusan hati mereka diserahkan kepada Allah. Beda dengan orang munafik memberikan alasan dibuat-buat. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi, mereka berkata dengan jujur. Mereka mengaku tidak memiliki halangan untuk tidak berperang. Sebenarnya Ka'ab ingin berbohong, namun tidak jadi. Ia menguatkan hatinya untuk berkata jujur. Rasulullah bertanya kepada Ka'ab, "Mengapa engkau tertinggal? Bukankah engkau telah menjual dirimu untuk membela Islam?" Demi Allah, aku tidak memiliki halangan sama sekali ya Rasulullah. Aku rela dapat hukuman atas kesalahan yang aku perbuat. Aku betul-betul berharap ampunan dari Allah dalam masalah ini. Mendengar pengakuan tulus itu, Rasulullah menerimanya. Namun beliau memutuskan untuk menunggu jawaban dari Allah. Kemudian Rasulullah melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan mereka bertiga. Kondisi ini tentu membuat mereka sedih dan tertekan. Makin bertambah hari, makin berat tekanan yang mereka rasakan. Hilal dan Murarah memilih mengurung diri di rumah, menangis meratapi nasib. Sedangkan Ka'ab menjalankan hari seperti biasa. Ia pergi ke pasar, sholat di masjid dan menghadiri majelis Nabi seperti biasanya. Meskipun tidak ada seorang pun mengajaknya bicara. Hari demi hari berlalu, hingga di hari ke-40, Rasulullah menambahkan hukuman untuk tidak mendekati istri-istri mereka. Dan tibalah di hari ke-50, seusai sholat subuh saat Ka'ab berada di atas rumah, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan di atas bukit Cadas. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar itu Ka'ab langsung sujud. Ia tahu ampunan telah datang. Tak lama kemudian Ka'ab pergi ke masjid menemui Rasulullah. Setibanya di sana Ka'ab mengucapkan salam. Dan Rasulullah berkata dengan wajah berseri-seri, "Bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang telah engkau lewati sejak engkau dilahirkan ibumu. Sungguh, ampunan Allah sudah tiba untuk kalian bertiga." Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, yaitu surah At-Taubah ayat 117 sampai 119, yang menjelaskan Allah telah menerima taubat mereka bertiga. Wahai Rasulullah, sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan aku dengan wasilah kejujuran. Maka sebagai bentuk tobatku, aku tidak akan berbicara kecuali yang benar selama aku masih hidup.